Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ada banyak orang yang bertanya, saya tuh pengen tahu yang mana sih kehendak Tuhan bagi saya, atau apa yang harus saya lakukan supaya tepat dan tidak salah dalam melangkah. Apakah Anda termasuk di antara orang-orang yang berkata seperti hal ini? Dalam pengalaman pelayanan, hal seperti ini termasuk sering saya temui. Salah satu poin utama sebenarnya orang itu mau bertanya, bagaimana saya ini bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas? Biasanya saya tidak memberi rumus poin A, poin B, atau apapun yang membuat rumit. Saya ajarkan sederhana saja. Bangun pagi-pagi saat yang lain belum bangun dan saat kita belum banyak aktivitas. Saat kita bangun pagi-pagi sekali, ketika kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa pribadi, di situ Tuhan sedang melatih kepekaan kita. Firman Tuhan mengajarkan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mari kita melatih supaya peka mendengar suara Tuhan dengan bangun untuk bersekutu dengan Tuhan setiap pagi. Tanpa kepekaan mendengar suara Tuhan, maka usaha yang kita jalankan akan menjadi sesuatu yang buntu dan sia-sia. Pemikiran dan pertimbangan kita yang begitu bagus pun tidak akan ada artinya. Tanpa kepekaan mendengar suara Tuhan, pekerjaan kita akan menjadi rutinitas yang menjemukan dan terasa berat. Rancangan yang kita buat sedemikian bagus pun akan menjadi hal yang sia-sia belaka. Bahkan pelayanan yang kita lakukan pun akan menjadi hal yang sekedarnya saja. Sekedar ngomong rohani, sekedar aktivitas rohani. Tanpa kita sadari, setiap pagi Tuhan itu sebenarnya mau memberi tuntunan pada kita hari demi hari, langkah demi langkah. Pengarahan yang Tuhan berikan sifatnya baru, segar, dan terarah. Ketika saya masih dirawat di rumah sakit karena COVID, setiap jam 3 pagi saya terbangun. Kesempatan itu saya gunakan untuk menyembah Tuhan, berdoa, dan saya mendengar suara Tuhan. Saya ingat salah satu yang Tuhan katakan pada saya, satu pagi di rumah sakit itu, Tuhan berkata, melalui apa yang kamu alami ini, kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Benar saja, ketika saya sembuh, saya mulai melayani, sharing, dan mendoakan orang-orang yang mengalami situasi yang sama, yaitu terkena COVID. Oleh karena saya pernah ada dalam situasi yang sama, kondisi yang serupa, sehingga saya bisa melayani dengan antusias dan memahami yang orang lain rasakan. Di rumah sakit itu, saya harus bangun lebih pagi, karena di sebelah kiri saya, jam 4.30 dia sudah bangun untuk menunaikan tugas ibadah subuhnya. Saya bangun dan berdoa jam 3 pagi. Jadi ketika sebelah saya sudah sembahyang subuh, saya pun sudah mandi. Jam 3 pagi di rumah sakit, itu saat saya sedang dalam perawatan di ruang isolasi karena COVID. Pagi-pagi saya mengangkat tangan saya di hadapan Tuhan. Dan saya katakan kepada Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Saat yang lain belum bangun,
Saya mengangkat tangan saya di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang ada di sana mendengar ketika saya menaikkan pujian dan penyembahan kepada Dia. Pagi hari, manfaatkan untuk melatih kepekaan. Hal yang saya sarankan, kita awali dengan pujian dan penyembahan. Jangan langsung datang pada Tuhan itu to the point berdoa, langsung minta A, B, C, dan sebagainya. Tapi kita membuka hati untuk menaikkan pujian pengagungan bagi Tuhan. Untuk mempermudah teman-teman dalam menyembah Tuhan, setiap pagi kami update pujian penyembahan yang kami tayangkan di YouTube. Kami beri nama Worship Time Mitspa Ministry. Selama 10-15 menit kita menaikkan pujian dan penyembahan. Hati ini dibajak, diolah, dan siap untuk dikerjakan seturut maunya Tuhan. Biasanya ketika menaikkan pujian dan penyembahan pagi hari, Tuhan akan menyatakan isi hatinya bagi kita. Saya sering mendapatkan penglihatan, kata-kata pengarahan, atau diingatkan orang-orang tertentu untuk didoakan saat saya menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Setelah menaikkan pujian dan penyembahan, silakan manfaatkan waktu untuk berdoa bagi pergumulan Anda. Semakin kita dalam masalah besar, pergumulan berat, dan tantangan hidup yang tidak mudah, mestinya kita bersedia untuk bayar harga lebih mahal dengan bangun lebih pagi untuk berdoa. Mari kita melatih kepekaan. Saat pagi hari, Tuhan membuka telinga rohani kita, dan kita tidak memberontak atau berpaling ke belakang, tapi menjadi pribadi yang taat dan berkata, siap laksanakan ya Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar sesuatu yang baru hari ini. Ajari kami untuk bersedia bangun pagi-pagi, supaya kami boleh belajar peka terhadap suara Tuhan, mendengar tuntunan-Mu, dan terbuka terhadap setiap arahan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau jalan sendiri. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar untuk pribadi yang taat dan menjadi pribadi yang bersedia diajar oleh Tuhan hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing pada pagi hari ini. Berkat-Mu dan pemeliharaanmu kiranya dinyatakan sempurna atas setiap kami dalam menjalani aktivitas kami mulai pagi sampai malam, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang peka terhadap suara Tuhan dan taat untuk berjalan sesuai dengan tuntunannya. Salam dari saya Yogi Arjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.